warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ricky Afrialdi. Kali ini kita akan coba membahas 7 penyebab kipas angin rusak. Seperti biasa, tetap ada logo biaya servis Rp0. Artinya, apabila kerusakan ini nanti kita temukan dan kita bisa perbaiki sendiri, maka biaya servis teknisinya tidak perlu kita keluarkan lagi karena kita bisa memperbaikinya sendiri. Hanya saja jika ditemukan ya ada spare yang rusak, biaya spare itu saja yang kita keluarkan. Nah, untuk langsung saja kita lihat penjelasan video berikut ini. Yang pertama kita pahami dulu prinsip kerja dari sebuah kipas angin ya. Di sini ada contoh kipas angin stand yang berdiri, kemudian ada yang duduk ya. Ini ada yang gantung. Nah, di sini ada sebuah simbol ya, rangkaian sebuah kipas angin. Kita perhatikan di sini ada steker. Ya, kemudian di sini ada switch, kemudian di sini ada motor listrik, kemudian di sini ada kapasitor, dan di sini ada thermofuse. Nah, biasanya komponen utama inilah ya yang ada di kipas angin. Nah, kita lihat prinsip kerjanya ya. Di sini ada switch 3 pilihan kecepatan ya, di mana kabel ini ya, menghubung ini saklar inilah yang nantinya biasanya yang ada kendala dalam kerusakan. Ini pilihan kecepatan. Kemudian di sini ada motor listrik, ya. Kemudian di sini ada kapasitor untuk membantu putaran start awal. Kemudian di sini ada thermofuse. Nah, thermofuse ini sebetulnya fungsinya sama dengan sekring, ya, pengaman. Ketika motor listrik ini panas, bekerja dalam waktu lama, dia panas yang berlebihan atau beban lebih sehingga panasnya suhunya tinggi, melebihi dari data yang ada di thermofuse ini, maka thermofuse ini akan putus atau rusak, terbakar. Nah, inilah prinsip dasarnya ya. Kita perhatikan di sini bahwasanya listrik masuk melalui switch, kita pilih ya kecepatannya dan kemudian mengalir pada motor dibantu dengan kapasitor untuk start awal, putaran awal. Jadi kapasitor ini berfungsi untuk membantu putaran saat pertama kali dihidupkan. Ya, kemudian ini line arus listrik yang keduanya ya. Jadi ini dihubungkan. Nah, kita akan coba lihat ya penjelasan apa saja penyebab kerusakan dari sebuah kipas angin. Berikut penyebab yang pertama. Yang pertama adalah steker. Nah, ini biasanya seperti ini bentuk steker dari sebuah kipas angin. Ya. Kita lihat saja dari fisiknya apakah ada terbakar ya, atau ada yang cacat digigit tikus ya, atau kena benda tajam sehingga kabel ya untuk jalur PLN ada yang terputus. Maka ini kita bisa bantu dengan menggunakan alat multitester ya. Jack hitam di sini, jack merah di sini kita tes, atau sebaliknya ya. Jack hitam di sini, jack merah di sini yang satunya. Jika terhubung maka jarum penunjuk multitester akan bergerak pada posisi saklar di kali 1 atau kali 10 ohm. Nah, kita lanjut untuk 2 penyebab kipas angin yang rusak. Yang kedua saklar atau switch ya. Ini saklar yang tombol nih. Biasanya kita bisa lihat ini mana yang terhubung. Biasanya di sini yang dihubungkan ke steker, yang ini 3 ke atas ya, di atas ini. Inilah yang dihubungkan ke motor listrik ya, bergantian. Jika satu berarti kecepatan speed pertama, kemudian yang kedua berarti speed atau kecepatan yang kedua, baru yang ketiga speed kecepatan yang ketiga. Nah, di sini sering terjadi kerusakan. Nah, bagaimana cara memperbaikinya dengan kita cek ya, apakah ada kotoran ya, yang mengganjal atau macet ya. Kita perlu semprot dengan menggunakan biasanya 4WD pembersih ya, pembersih dari kotoran-kotoran tembaga ya. Nah, ini bisa kita gunakan multitester untuk membantu apakah terhubung atau tidak setiap saklarnya. Kemudian yang ketiga ya, ini adalah motor listrik ya. Ini motor listrik ada 2 kalau menggunakan putarannya menggunakan motor yang kecil. Tapi ini kita contohkan dulu untuk yang motor listrik yang besar. Ya, di sini ada keterangan kabelnya. Ya, kabel biru itu untuk kecepatan tombol pertama, ya kabel putih untuk kecepatan tombol kedua, dan kabel merah pada tombol yang ketiga. Nah, ini biasanya
Nah, ketika motor ini bermasalah, terbakar, kita harus ganti komplit ya. Sekarang sudah ada di pasaran, dijual penggantian komplit seperti ini ya. Jadi kita dengan mudah untuk menggantikan motor listrik ini. Nah, kemudian untuk kiri kanannya biasanya ada juga yang menggunakan motor listrik juga bergerak kiri dan kanan untuk perputaran kipasnya. Nah, biasanya di sini juga ada beberapa masalah. Seandainya tidak terbakar, mungkin ada kemacetan ya. Ada macet, mungkin di sini harus dibersihkan juga dengan 4WD atau pembersih lain. Kita lihat penyebab yang keempat. Penyebab yang keempat adalah sebuah kapasitor. Kita perhatikan di sini ada sebuah kapasitor ya. Biasanya kalau kapasitor ini rusak ya, dia putarannya lambat ya dari biasanya, dan ada juga permasalahannya tunggu 5 menit ya atau beberapa saat baru dia berputar kipas angin. Jadi biasanya yang rusak adalah kapasitor ini. Penggantian kapasitor ini harus kita perhatikan berapa mikrofarad ya. Ada yang 1,2 mikrofarad, ada yang 1,5 mikrofarad, ada yang 2 mikrofarad. Harus kita sesuaikan dengan data yang ada pada kipas tersebut. Nah, di sini kita lihat ya, kapasitor ini kabelnya ada 2, boleh terbalik ya, pemasangannya boleh saja terbalik karena ini tegangan AC ya. Nah, cara pemeriksaannya biasanya secara fisik juga bisa kita lihat apakah ada gelembung atau pecah di kapasitor ini ya. Nah, kemudian dengan menggunakan multitester juga bisa apakah mikrofaradnya ini masih sesuai dengan data di badan sebuah kapasitor. Tapi biasanya dari kendala agak lambat putaran dan harus dipancing dulu baru bisa berputar, biasanya kapasitor ini yang rusak dan kita ganti. Kemudian berikutnya penyebab yang kelima yaitu thermofuse ya. Nah, thermofuse ini letaknya ada di kumparan ya, di kumparan. Jadi memang agak sedikit sulit untuk membukanya. Biasanya harus hati-hati untuk penggantian sebuah termostat ini. Tapi banyak orang yang ketika termostat ini sudah putus, biasanya mereka lebih memilih mengganti komplit dari sebuah motor listrik ini ya. Tetapi bagi yang bisa ya, teliti ya, bisa juga membelinya ya, mengganti thermofuse ini dengan thermofuse yang baru dengan melihat data yang ada di thermofuse itu. Kita ganti harus hati-hati karena kabelnya cukup halus ya. Jadi penyambungannya juga harus diisolasi dengan selubung isolator ini ya. Ada juga jenis-jenisnya ya, model dari thermofuse ini ada yang beta, ada yang panjang modelnya. Itu tergantung dari tipe kipas angin yang kita punya. Kemudian yang keenam ya, yang keenam ini kita lihat di sini. Ini adalah komponen-komponen pada motor listrik ya. Yang pertama ini stator, bagian yang diam. Inilah lilitan-lilitan sepul ya, lilitan tembaga yang diisolasi ya. Kemudian di sini ada koper bagian depan dan koper bagian belakang. Nah, ini ada bushing. Bushing itu letaknya di tengah ini ya, di antara as ini ya, rotor ini. Nah, biasanya ini jika bushing ini bermasalah, biasanya suaranya itu berisik ya, kemudian agak goyang. Bushing inilah yang kalau jika kotor ini harus dibersihkan. Ini putaran kipas menjadi lambat dan kadangkala tidak mau berputar karena di daerah bus ini dengan as ini ada kotoran mengendap ya, seperti karat. Nah, ini perlu juga dibersihkan dengan menggunakan 4WD, disemprot. Setelah disemprot harus dibersihkan dengan tisu kering ya. Jangan ada sisa karat atau cairan yang menempel di as ini atau di bos ini. Jadi harus kita bersihkan. Nah, karena jika tidak dibersihkan dengan tisu kering tadi, nanti pada beberapa jam kemudian atau hari kemudian dia akan mengendap kembali ya. Akan mengendap kembali jadi menghalangi putaran dari rotor ini ya. Inilah bagian
Dari sebuah motor kipas angin ada stator yang diam, ada rotor yang bergerak, as rotor yang ada lilitannya hanya di stator. Dan di sini ada bushing dan ada juga yang menggunakan bearing ya, yang kipas angin yang agak besar, tipenya dia menggunakan bearing. Inilah yang harus dirawat, biasanya harus dijaga kebersihannya agar putaran kipas itu tetap terjaga ya, agar terlindungi ya. Jadi kipas dapat berputar dengan normal. Kemudian yang terakhir kita lihat yang ketujuh, yaitu ada kendala di gearbox. Biasanya ini kipas angin ini yang tidak bisa putar kiri dan putar kanan, yang bunyi kadang ketika bergerak dia tek 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 gitu. Ini berarti derat di gearbox ini sudah ada yang cacat gitu ya, sudah ada yang cacat geriginya untuk derat berputarnya. Ini gearbox ini bisa diganti, ada juga dijual di pasaran, tinggal kita lihat saja modelnya ya. Nah, mungkin itu saja informasi dari saya mengenai penyebab ya kipas angin rusak. Informasi ini bisa membantu ya, membantu kita semua, rekan-rekan semua bisa memperbaiki kipas angin yang ada di rumah tanpa bantuan teknisi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.